Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Insinyur Gede K.M. Atmajaya, STMT, selaku pemangku mata kuliah Sistem Nada Elektrik kelas L1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Analisis Aliran Daya pada Sistem Tenaga 30 Volt menggunakan metode Gauss-Seidel berbasis MATLAB. Sebelum itu, Kak, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Doni Rides Immanuel Simano Khalid, yang kedua ada Dirga Rugata Tarigan, tiga ada MK Davidayatullah yaitu saya sendiri, keempat ada Faisal Aji, dan kelima ada Sofi Idris. Itu aja. Tujuan utama presentasi ini dilakukan adalah untuk menjelaskan proses analisis aliran daya pada sistem tenaga listrik menggunakan metode numerik Gauss-Seidel dan mengevaluasi kestabilan tegangan pada tiap bus, yaitu pada sistem bus 30 bus berbasis standar IEEE. Percobaan ini membahas metode perhitungan aliran daya dengan sistem tenaga listrik 30 bus yang dijalankan menggunakan metode numerik Gauss-Seidel dengan menggunakan MATLAB. Fokus pada penelitian adalah mendapatkan profil tegangan pada setiap bus, aliran daya aktif dan reaktif, serta stabilitas sistem pada kondisi operasi tertentu. Nah, latar belakang dilakukan yang simulasi atau percobaan pada kali ini adalah sistem tenaga listrik merupakan jaringan besar yang saling terhubung antara pembangkit, transmisi, dan distribusi untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen secara efisien dan andal. Dalam perencanaannya dan pengoperasian sistem tenaga, analisis aliran daya sangat penting karena berfungsi untuk mengetahui kondisi tegangan dan aliran daya pada setiap bus serta rugi-rugi yang terjadi di jaringan. Yang dimana seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan energi, sistem tenaga harus mampu beroperasi stabil meskipun terjadi perubahan beban dan gangguan. Disinilah analisis aliran daya diperlukan untuk memastikan kestabilan dan efisiensi operasi. Metode yang digunakan adalah metode Gauss-Seidel yang dipilih karena sederhana, mudah diterapkan, dan umum digunakan pada sistem tenaga yang berukuran besar. Metode ini melakukan perhitungan iteratif untuk mencari profil tegangan hingga mencapai kondisi stabil. Nah, yang dimana oleh karena itu, penelitian yang di atas percobaan ini mencoba menganalisis aliran daya pada standar IEE menggunakan 30 bus menggunakan metode Gauss-Seidel berbasis MATLAB. Kajian pustaka. A. Sistem tenaga elektrik. Sistem tenaga elektrik adalah jaringan pembangkit transmisi, distribusi, dan beban yang saling terhubung untuk menyalurkan energi secara efisien. Tantangan muncul akibat fluktuasi energi terbarukan seperti surya, angin, sehingga dibutuhkan kontrol dan proteksi yang adaptif. Smart grid mengintegrasikan komunikasi dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan. Sistem penyimpanan energi menjaga stabilitas frekuensi saat beban melonjak atau daya turun. Mechanical learning membantu meramalkan beban dan mengoptimalkan operasi, memungkinkan sistem beradaptasi terhadap fluktuasi dan meningkatkan keandalan. B. Analisis aliran daya atau power flow. Analisis aliran daya penting untuk memantau pergerakan daya aktif dan reaktif dari pembangkit ke beban melalui jaringan listrik. Analisis ini menentukan tegangan, arus, rugi daya, serta mendukung perencanaan dan operasi sistem agar efisien dan stabil. Metode seperti Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan algoritma cerdas kini digunakan untuk mendukung integrasi energi terbarukan dalam smart grid. Integrasi dengan otomasi jaringan menjadikan analisis ini alat strategis dalam pengelolaan sistem tenaga listrik yang modern dan berkelanjutan. C. Metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah teknik numerik iteratif dalam analisis aliran daya yang sederhana dan mudah digunakan. Setiap unit tegangan yang diperbarui langsung dipakai dalam perhitungan berikutnya. Meski konvergensinya lebih lambat dibandingkan Newton-Raphson, karena kesederhanaannya, metode ini banyak digunakan dalam pendidikan dan simulasi sistem listrik skala kecil hingga skala menengah. Yep. D. Jenis-jenis bus pada sistem tenaga. Dalam sistem tenaga listrik, bus merupakan titik atau simpul tempat komponen seperti generator, saluran transmisi, dan beban saling terhubung. Masing-masing bus memiliki variabel penting yaitu tegangan, sudut rasa, daya aktif, dan daya reaktif. Pada analisis aliran daya, bus diklasifikasikan berdasarkan variabel yang sudah diketahui maupun yang harus dihitung. Terdapat 3 jenis bus utama yaitu slack bus, PV bus, dan PP bus. 1. Slack bus. V dan delta ditentukan, sedangkan V dan Q dihitung. Berfungsi sebagai acuan dan menyeimbangkan daya serta link sistem.
2. PV bus atau generator bus V dan Q diketahui. Q dan delta dihitung mewakili pembangkit yang menjaga kestabilan tegangan. 3. PQ bus atau load bus. V dan Q diketahui. V dan delta dicari. Paling banyak digunakan karena mewakili beban. MATLAB. MATLAB adalah surat komputasi numerik untuk perhitungan, simulasi, dan pemodelan sistem tenaga. Digunakan untuk studi aliran daya stabilitas dan kontrol tegangan. Toolbox seperti Simulink, TCAT, dan MATPOWER membantu analisis real time serta eksperimen perubahan parameter sistem. F. Penelitian terdahulu. 1. Marozi dan kawan-kawan 2021. Peningkatan jalur 70 kV dan 150 kV pada sistem 67 bus menghasilkan profil tegangan lebih baik, bagi daya menurun, dan performance index membaik. Penelitian kedua oleh Stephen dan kawan-kawan 2020, studi peningkatan beban tahunan pada jaringan 150 kV Gorontalo menunjukkan kenaikan beban hingga 66%. Peningkatan rugi daya dan penurunan tegangan hingga batas minimum direkomendasikan penguatan jaringan atau penambahan pembangkit. Sekian, terima kasih. Sini saya akan membacakan hasil analisis dari percobaan kami. Simulasi power flow analisis pada sistem IEEE 30 bus menggunakan metode Gauss-Seidel berhasil konfigurasi dalam 76 iterasi, menghasilkan profil tegangan yang seluruhnya berada dalam batas operasional aman, yaitu pada 0,95 sampai 1,10 dalam satuan PU, dengan nilai minimum 0,9922 PU di bus 30 dan maksimum 1,0820 PU di bus 11. Sudut fasa menurun secara konsisten dari slack bus, yaitu 0 derajat, hingga sampai min 15,93 derajat di bus 30, mencerminkan aliran daya aktif yang stabil tanpa indikasi ketidakseimbangan atau risiko ketidakstabilan sulit. Rugi daya sistem tercatat sebesar 9,21 MW atau rugi daya aktif dan 4,80 mVAR atau reaktif, setara dengan efisiensi sekitar 96,8% yang sesuai dengan karakteristik sistem tenaga nyata dan hasil benchmark IEEE 30 bus pada literatur. Seluruh pengatur tegangan atau PV bus berhasil mempertahankan magnitud tegangan sesuai referensi, menunjukkan bahwa simulasi telah memodelkan dinamika pengaturan eksitasi generator dengan akurat. Secara keseluruhan, sistem beroperasi dalam kondisi stabil, efisien, dan andal, memenuhi kriteria teknis untuk analisis aliran daya pada sistem tenaga listrik. Sini saya juga akan menjelaskan tentang program yang ada di MATLAB. Program ini terbagi atas 11 section, yang dimana pada section pertama kita akan pertama-tama membuat parameter dasarnya yang terdiri dari daya tampak atau daya semu, yaitu base dari rangkaian ini, yaitu 100 MVA. Lalu kita akan memasukkan data bus yang terdiri dari yang akan kita buat dalam bentuk matriks, dan data bus dapat kita lihat pada slide pada soal, dimana masing-masing dari data bus ini akan dibagi dengan S-base yang bentuk MVA untuk mendapatkan satuan PU atau per unit. Untuk lain data dapat kita ambil dari rangkaian yang sebenarnya, yaitu American Electrical Power Service Network, baik itu dari resistansi, impedansi, reaktansi, dapat kita ambil dari internet. Untuk pembuatan Y-bus dapat kita lihat pada program yang ada di MATLAB ini. Kita akan membuat I
menjadi baris dan J menjadi kolom. Lalu untuk R, X dan B-nya dapat kita lihat di situ. Untuk impedansi kita masukkan rumus R ditambah 1 I kali X. Untuk admitansi kita dapat lihat kita menggunakan rumus I per Z seperti yang ada pada program. Lalu kita akan menambahkan kapasitor shunt pada section ini. Lalu kita menginisialisasi V, kita akan inisialisasi menjadi bus data dikali eksponen 1 I dikali dan 2 dikali 2 radian bus data 4. Untuk V referensi itu merupakan bus data yang ketiga. Untuk bus type seperti yang dapat kita lihat pada program. Lalu kita akan membuat rumus, kita akan memasukkan rumus daya tampak sama dengan daya generator dikurang daya aktif load ditambah 1 I dikali daya reaktif generator dikurang daya reaktif load. Lalu pada section iterasi Gauss-Seidel kita akan membuat program seperti yang dapat kita lihat pada laporan. Lalu kita akan menampilkan hasil bus pada komen prompt. Sini dapat kita lihat fungsi fprint menyatakan bahwasanya kita akan menampilkan hasil dari bus yang kita operasikan tadi sehingga menghasilkan V magnitude dan sudut tegangan. Lalu kita akan menghitung line flow menggunakan rumus seperti ini, seperti yang kita lihat pada modul, seperti yang dapat kita lihat pada laporan. Lalu untuk tambahan kita akan membuat grafik profil tegangan dengan menggunakan fungsi figur, plot dan grid on. Kita juga dapat membuat simple diagram menggunakan figur hold on, green on. Lalu akan kita akhiri dengan hold off untuk mengakhiri simple diagram tadi. Berdasarkan simulasi analisis aliran daya pada sistem IEE 30 bus menggunakan metode Gauss-Seidel berbasis MATLAB, dapat disimpulkan bahwa metode Gauss-Seidel berhasil mencapai konvergensi dalam 76 literasi dengan toleransi kesalahan sebesar 0,001, menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif untuk sistem berukuran menengah seperti sistem 30 bus. Profil tegangan di seluruh bus berada dalam batas operasional yang aman, 0,95 sampai dengan 1,10 PU dengan nilai minimum 0,9922 PU pada bus 30 dan maksimum 1,0820 PU pada bus 11. Artinya, tidak terjadi pelanggaran batas tegangan kritis. Rugi daya sistem mencapai 9,21 MW aktif dan 4,80 mVAR reaktif, yang setara dengan efisiensi sistem sekitar 96,8%. Sesuai dengan karakteristik sistem tenaga real dan konsisten dengan referensi literatur IEEE. Seluruh PV bus atau generator bus berhasil mempertahankan besar tegangan sesuai referensi, membuktikan bahwa pengaturan eksitasi generator dalam model telah direpresentasikan secara akurat. Sudut fasa menunjukkan pola penurunan yang konsisten dari slug bus 0 derajat hingga negatif 15,93 derajat di bus 30. Mencerminkan aliran daya aktif yang stabil tanpa indikasi ketidakseimbangan atau resiko instabilitas sudut. Penyesuaian tap transformator dan kapasitor SAT terbukti efektif dalam memperbaiki penurunan tegangan pada bus dengan beban tinggi, serta mendukung stabilitas dan efisiensi sistem secara keseluruhan
Secara umum, metode Gauss-Seidel terbukti andal dan cukup akurat sebagai pendekatan dasar dalam studi aliran daya, terutama untuk tujuan edukasi dan simulasi awal. Hasil simulasi ini juga dapat dijadikan dasar perbandingan dengan metode numerik yang lebih canggih seperti Newton-Raphson atau Fast Complete Load Flow untuk evaluasi lebih lanjut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.